Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Cara megang pistol aja tuh itu tuh bener-bener nggak bisa bercanda gitu. Saya patah ini seperti apa sih? Peran saya sebagai Aji salah satu anggota Densus 88. Ya. Spesifiknya Aji bagaimana tuh? Nah, Aji Karakternya itu, seperti apa? Spesifik karakter ada boleh kasih tahu? Orang yang dingin kan? Enggak. Aji adalah seorang suami juga, punya istri namanya Nani. Dia salah satu orang yang punya yang apa ya? Dia seseorang yang seorang Densus yang ada kaitannya dengan kejadian Makobrimob. Kesulitan nggak sih Mas Niko kalau bermain di... Enggak, menyenangkan loh. Kalau Pak Ariel sendiri selain istri tadi kok spesifiknya gimana? Maksudnya hatinya udah luluh atau gimana? Menurut aku Nani itu karakter sosok perempuan yang kuat ya, yang sangat suportif dan yang sangat sayang terhadap suaminya. Mungkin segitu dulu aja. Ya. Mas Diko mungkin bisa dijelaskan kembali mengenai pendalaman karakter yang tadi disampaikan dengan berdiskusi langsung dengan tim Densusnya. Betul, apa yang kurang jelas? Oke. Ya mungkin bisa diulang lagi Mas Diko, saya udah sempat kayak gini. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tadi saya udah ulang 2 kali. Ada beda jeda berapa lama dari film sebelumnya? Setahun. Kenapa Mas lebih selektif kan dalam memilih film? Iya, saya memang kalau main film kayak setahun sekali, kadang 2 tahun sekali gitu. Alasannya kenapa? Alasannya ya karena waktu, kerjaan yang lain, dan tentu saya mau memilih film yang baik yang saya suka dan menurut saya penonton akan suka. Mungkin sebagai Densus tadi untuk pendalamannya mungkin membentuk tubuh juga atau ada latihan fisik? Hah? Untuk fisiknya mungkin Ada bentuk fisik, untuk itu? Ada Eh, bentuk fisik nggak harus? ada latihan yang yang cukup teknis lah. Banyak yang belum bisa saya ceritain. Tapi harus belajar ini juga nggak sih Mas, senjata api juga Semua. pasti. Ada juga latihannya. Udah mulai latihan atau belum? Sudah, kita mau syuting dalam waktu sangat dekat, jadi semua preparasinya sudah dilakukan. Kemarin berapa lama Mas latihan? Sekitar sebulanan ya. Sesulit itu nggak sih jadi ibaratnya? Nggak tahu, saya kan syutingnya belum mulai. Mungkin nanti kalau habis syuting saya bisa cerita sulit apa. Buat Mbak Ariel mungkin se-emosional apa sih Mbak? Mungkin untuk mendalami karakter sebagai istri seorang Anggota Densus 88 sudah persiapan emosi seperti apa? Banyak cari referensi, banyak orang, banyak lihat film-film yang memang sekiranya banyak adegan yang mirip dengan apa yang aku rasakan. Tapi kembali lagi dikurasiin lagi untuk disesuaikan dengan karakternya kan. Mas, mungkin kalian berdua sendiri sedikit aja, seberapa tahu sih sama peristiwa itu Mas? Ya, Jadi acuan dalam film ini. kami cukup dapat informasi yang cukup banyak sih soal itu. Ada maupun nggak ada nanti di dalam cerita, kita mendapatkan background yang cukup untuk kita bisa memerankan peran yang ada di film itu. Mbak Ariel sendiri? Sama. Nah, Niko ini pengalaman pertama nggak untuk peran seperti ini dalam Ya, film? ya. Makanya Menjadi polisi, Iya. ya pertama kali. ada penampilan nanti akan dirubah atau seperti apa? Rambut atau Nggak ada. Untuk karakter Aji sendiri ada kemiripan nggak dengan Mas Niko atau dia mungkin lebih Beda banget. apa aja yang membedakan mungkin? Ya tentu pekerjaannya berbeda, tentu sifat dan mentalitasnya juga pasti berbeda ya. Orang yang memiliki posisi tertentu di sebuah institusi tertentu dituntut banyak hal tentu saja yang melalui banyak pelatihan dan lain-lain gitu. Apakah mungkin peran ini yang jadi bikin alasan Mas Niko mengambil film ini karena jadi Densus 88? Enggak sih, saya lebih kepada tim? Hah? Lebih kepada Mas Rudi Sudjarwo ngajak saya, dan ini dilepas dari cerita sih. Saya lebih ingin bekerja kembali dengan Mas Rudi setelah 21 tahun nggak kerja bareng, tapi tentu saja memori kerja yang dulu sangat berkesan, dan ini momen yang ya bisa dibilang saya tunggu-tunggu juga untuk bisa kerja sama bareng Mas Rudi lagi. Mas Niko kan punya postur tubuh yang harus ini, Ya harus apa? ya harus ideal ya gitu. Mas Niko sendiri coba mempertahankan itu maksudnya atau sempat pola makan Kalau supaya sejam supaya tetap Jadi maksud kamu Mas Niko nggak ideal?
ideal apakah seperti itu seperti itu Densus Ada kan pertanyaan biasanya lagi nggak? mungkin ada pola makan atau apa Pola makan biasa normal. olahraga mungkin Ya olahraga rutin. Ariel, jadi tadi ada pengalaman yang mirip, seperti apa contohnya? Hah? Ada pengalaman yang mirip mungkin dengan Enggak, aku nggak bilang pengalaman yang mirip. Aku bilang aku cari referensi dari film yang pengalaman yang mirip. Ini untuk syutingnya sendiri dimulai berapa lama lagi sih dan akan memakan waktu berapa lama, dari mana aja kalau bisa? Apa di Depoknya atau ada tempat lain? Lokasi syuting tentu kita nggak bisa informasikan sekarang ya, karena ya privacy. Biasanya memang itu konfidensial. Syuting akan dilakukan dalam waktu segera, sangat segera, waktu sebulan. Mbak Tatum, ini di film ini ada hal baru apa sih yang mungkin yang baru dilakukan dalam acting atau mungkin perannya baru kah seperti apa? Nah, yang pasti karakternya berbeda sekali dengan karakter-karakter yang sebelumnya aku terima. Untuk detailnya mungkin aku nggak bisa ceritain banyak kan. That's enough sih. Iya kayaknya cukup ya. bangsa pasarnya kan itu untuk Wah, tanya produser, saya pemain. harapan terakhir. Harapannya supaya filmnya kita bisa laksanakan syutingnya dengan lancar. Amin. Itu aja. Belum syuting mas soalnya. Ariel, Ya, aku teman diri. mana nih perannya Kak Gibran sendiri ini sebagai apa spesifiknya, boleh tahu nggak? Oke, saya di sini berperan sebagai Kuntadi. Dia Densus sama kayak Revaldo, kayak Kiva, sama kayak Nicholas Saputra. Jadi kita nih tim, kita berempat tim yang akhirnya dari awal scene aja kita emang udah ngejar teroris dari awal, kita bareng-bareng. Gimana tuh pengalaman pertama mungkin jadi Densus Kak Gibran untuk film? Wah, seru banget, dan kita harus ketemu sama tim Densus aslinya, dan kita dikasih tahu SOP-nya gimana cara untuk nangkep penjahat kayak gimana. Banyak hal yang kita nyampe, oh gini tuh ternyata emang nggak sembarangan gitu. Apa tuh contoh salah satunya? Iya, cara ngegrip orang, cara megang pistol aja itu tuh bener-bener nggak bisa bercanda gitu. Dan banyak banget saya sebagai orang awam gitu yang amazed gitu sama mereka gitu, dan gerakan mereka cepet, dan cara pandang mereka, cara mereka bersikap tuh luar biasa. Jadi challenging bagi Kak Gibran. Yes, iya. Sebelumnya saya juga pernah untuk jadi polisi, cuman kalau untuk tim Densus ini sih gila sih, mereka keren banget. Apa tuh sering tukar sharing juga sama Iya. Mas Gading atau sama Ayah? Untuk yang ini untuk tukar pikirannya langsung ke tim Densus. Saya sampai minta WhatsApp-nya mereka untuk, Bang, kalau ini kayak gini gimana ya Bang? Ya, kalau kayak gini, karena saya kan takut salah ya. Saya takut salah, dan takutnya untuk mereka yang mengerti kayak ini mah bohongan nih gitu. Dan Gading support, tadi aja sampai telepon-teleponan sama Gading kayak sukses ya, karena Gading kan temennya Mas Rudi Sudjarwo juga, kayak salam-salam buat Rudi Sudjarwo sama Mas Monty Tiwa itu. Kenapa? Kita udah workshop semua, tapi syuting on progress. Nah, kita udah latihan sama tim Densusnya juga. kayak gimana ketika mungkin latihan langsung nih dengan Kalau itu kayaknya nggak boleh dikasih tahu. Ada cedera mungkin? Oh enggak, kita seru banget gitu, kita latihan, dan benar kata Mas Iwake, dia bilang bekerja sama dengan Mas Rudi Sudjarwo tuh udah kayak rehearsalnya Michael Jackson gitu. Kita belum syuting aja, kita udah ngelakuin apa yang nantinya syuting gitu. Kita udah blocking, udah lari-larian ngejar teroris segala macam, kita udah ngelakuin. Dan itu belum syuting. Jadi kayak, oh gini ya kerja sama Rudi Sudjarwo tuh gila sih. aktor aktif kelas berat, sutradaranya kelas berat. Wah, banget. Parah banget. Terus gimana ketika lo masuk Ya. bergabung di sini? Oh, pertama kali, jujur waktu pertama kali ketemu Nicholas Saputra, saya nggak berani ngajak ngobrol. Takut nggak dianggap, tapi ternyata orangnya baik banget. Dia yang nyapa duluan, halo bro, segala macam. Dan kebetulan ke Revaldo saya udah kenal lama, terus Kiva juga udah kenal lama. Jadi pertama kali abis itu tantangan berikutnya kayak Aden Bajat saya udah kenal, Mas Nugi udah kenal. Tantangan berikutnya ketemu Mas Rudi Sudjarwo. Ini gimana nih? Waktu masuk ternyata welcome banget orangnya, kayak bro, bahkan Mas Rudi bilang gini, lu punya ide nggak apa? Karena gue pingin ide dari lo langsung. Dan akhirnya benar kata Mas Rudi, sebuah karakter ini kalau kita cuma baca doang ya karakter dalam tulisan, tapi kita perlu kasih nyawa di situ. Dan ya akhirnya dia ketemu orang-orang hebat ini, gila sih.
boleh ada sedikit nggak? Boleh ada sedikit nggak mas? Nah. Kemarin kan belum lama nih Gempi udah berusia 7 tahun. Iya. Lihat Gempi gimana nih? Wah, Lagi on nih lihat Gempi. ya luar biasa ya, makin pinter, itu luar biasa dia. Dan spill dikit, Mas Denny Siregar tadi katanya Gempi bisa nggak diajak main ya, untuk mungkin project berikutnya nggak tahu lah. Apa akan ngelobi Mas Gading untuk ikutan? Loh, kalau saya ngelobi, nah saya minta bayaran juga dong. Mungkin Mas Denny Siregarnya langsung, tapi Gempi karena sepinter itu bahkan mungkin sutradara juga udah mikir untuk nge-hire Gempi karena dia cantik, pinter, dan lucu banget emang. Melihat di usia yang 7 tahun sekarang, gimana? Ya, dan baik banget kan, empatinya juga luar biasa. Jadi dia tuh emang anaknya tuh nggak bisa ngeliat orang susah gitu, apalagi sama yang jaga gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa jelasin, tapi ngeliat nih anak sih luar biasa nih gedenya. Bisa jadi ke entertainment banget ya kelihatan. Oh, ini aja udah mau di hire nih, nggak tahu nih. Masa dari umur segini enggak ya kan? Kalau udah bisa, kenapa enggak? Isu dengan keakraban mungkin diisukan kembali dengan Gisel, Kak Gading. Oh, enggak. Setuju nggak nih Kak Gading? Oh, setuju apa enggak lo? Mungkin tanggapannya Banyak netizen melihat mereka walaupun sudah tapi kembali akrab nih. Oke. Bersama Oh, kalau Gading emang gitu orangnya. Jadi dia emang, kita tahu sendiri lah dari awal dia emang sama Wijin aja baik-baik aja kan gitu. Jadi kayak dia emang orangnya gitu. Cuman kalau kembali saya rasa enggak. Cuman kalau keakraban demi Gempi dia ngelakuin apa aja sih. Kalau pribadi ditanya kalau setuju atau nggak kembali gimana? Kak Gibran? Kalau saya ngikut Gading aja, terserah Gading punya kehidupannya. Jadi misalkan kalaupun dia emang mau rujuk ya udah. Cuman kalau setahu saya sih enggak, karena kalau Gading emang orangnya nggak bisa bermusuhan. Dia emang nggak bisa bermusuhan, dan apalagi itu mamanya Gempi. Berarti emang Pasti sifatnya Gempi itu nurun dari Mas Gading juga ya? Iya, dia emang luar biasa sih. Tapi Gading sendiri banyak ngobrol sih, yakin mungkin sama Gading. Cari cewek baru dia nggak akan ambil dari dunia entertainment. Banyak seadanya nyok gitu. Iya, seadanya ya kan. Iya. Kenapa nggak mau dari dunia entertainment? Kenapa? Karena pernah punya trauma atau? Enggak, itu saran dari papa sih. Jadi kalau saran dari papa gini, karena kalau dari dunia entertainment biasanya sibuknya kan nggak terkendali gitu ya. Syuting bisa sampai pagi atau apa, jadi jarak ketemunya akan sulit gitu. Tapi kalau misalkan dengan orang yang punya jam kerja tetap, akan ngerti lah. Jadi akan lebih sering ketemu, akan gampang, akan lebih mudah untuk menjalani gitu. Ya kemarin Gempi kan ulang tahun juga ya. Sendiri memberikan apa? Saya bingung kalau ngasih anak sultan gimana kadonya. Jadi saya kasih doa dan saya langsung ngasih ucapan langsung ke Gempi, dan saya bilang Gempi makin sayang sama papa mama. Terus saya bilang takut akan Tuhan dan jadi kebanggaan keluarga. Aku udah bilang kayak gitu. Oh, terima kasih Allah. Tapi Gempi sendiri sudah tahu nggak sih kalau Oh, kalau itu aku nggak berani nanya, lebih tepatnya. Jadi biarin aja. Jadi mungkin. kan pasti kan pernah curhat tuh Gading tuh. Ya. Kriterianya seperti apa sih kalau Gading? curhat ke Kriteria? Kak Gibran untuk pasangannya? Kriterianya Gading cantik. Nggak tahu ya, maksudnya kalau Gading sih aku nggak pernah dia curhat kalau misalkan nyok gue lagi deket sama ini gini gitu. Jadi cuman kalau kriterianya Gading kan emang cewek-ceweknya cantik-cantik lah gitu. Ceweknya cantik-cantik, cuman mungkin untuk kerjaannya aja kali nggak akan di dunia entertainment lagi. Nggak ada yang spesifik, yang penting sayang keluarga atau gimana? Yes, yang penting sayang keluarga, itu yang pertama. Bisa sayang mama papa dari pihak kita juga gitu, deket. Jadi pada waktu pacaran sama Gading ya harus kenal sama keluarganya Gading juga gitu. Mungkin Kak Gibran pernah ngasih saran nih Ding, nih suka nih sama lo nih, atau pernah nyomblangin atau gimana? Oh, kalau nyomblangin saya tidak pernah, karena dia orangnya lebih apa ya? Lebih jago. ya, dia mandiri sekali kalau cari pacar ya. Jadi kayak menurut saya dia tidak akan kesulitan untuk cari orang baru sih. Atau ngasih usul mungkin Ding, ini nih Ding.
Enggak, kalau usul enggak. Tapi kalau papa ya, papa sering kayak gitu. Kayak Ding, gimana? ya misalnya Ding, ada nih, menurut kamu gimana? Kalau kamu mau ya terusin atau enggak ya biasa Gading. Ya Pak, ya gampang. Siapa tuh? Siapa? Enggak tahu saya. Papa Gading, netizen sering bilang kalau Papa Gading itu hot daddy, mungkin tanggapannya Yes. gimana? Ya hot daddy dia ya kan. Dia duda dengan sangat berkualitas gitu, dan dia juga punya karakter yang baik gitu. Jadi kalau menurut saya sih dia tidak akan kesulitan sih untuk cari orang baru, nggak akan kesulitan sama sekali. Mas Gibran, dikit Mas, mungkin sedikit ngulang. Kan ada kabarnya infonya kayak Mas Gading sama Kak Gisel bakal rujuk nih. Mungkin sedikit Mas, diulang sedikit Mas. Ya enggak sih enggak. Kalau Gading nggak akan, nggak tahu ya. Cuma kayaknya nggak ke arah rujuk sih. Cuma kalau Gading kan emang orangnya kan emang baik gitu. Jadi apalagi sama ibu dari GMP gitu. Jadi dia mempunyai sayang yang berbeda gitu untuk Gisel sendiri. Ya malah bagus dong, karena demi GMP untuk ngidupin bareng-bareng. Cuma kalau untuk rujuk lagi sih saya rasa nggak. Tapi kalau dari Mas pribadi, kalau misalnya rujuk bagus nih gitu, ada nggak sih kayak gitu? Saya emang ngikutin Gading aja lah. Gading mau rujuk ya boleh, nggak rujuk ya nggak apa-apa. Pernah ngasih saran, Ding, lain kali yang gini nih. Nggak berani. Ya maksudnya menurut saya Gading udah cukup dewasa untuk nentuin siapa pilihannya. Jadi kalaupun dia sampai memilih itu, ya menurut saya itu udah yang terbaik. Mungkin ada agenda kedepannya buat keluarga Martin, bakalan ada kumpul-kumpul bareng. Ada, kita mau Papa bentar lagi ulang tahun. Maret, jadi kita akan saya jadi kita anak-anak sebagai IO-nya untuk memeriahkan ulang tahun Papa. Jadi kayak paling itu yang akan untuk keluarga Martet ya. Kumpul di mana tuh, Bang? Ada deh. Tanggal berapa kalau boleh tahu? Ada. Boleh cek di Wikipedia. Apa? Umur yang ke-70. Jadi Akan ada spesial. kasih surprise mungkin. Kita akan kasih surprise. Mungkin internal keluarga gitu, cuma kita akan kasih surprise buat Papa. Tuh, Kak. Kalau itu masih rahasia semua. Di rumah Papa mungkin. Enggak juga. Berarti bisa dikatakan dari acara itu sendiri, hubungan Mas itu mantan istrinya Bang Gading sendiri sama keluarga Martin baik-baik aja Bang ya? Baik-baik aja. Baik-baik aja kalau Gisel sama keluarga kita baik-baik aja. Seperti apa? Maksudnya seperti gimana tuh Bang? Ya kalau Natal pun masih suka ngasih kado. Jadi kayak Natal masih suka kasih kado, papa mama ulang tahun masih kasih kado gitu. Jadi kalau menurut saya sih dengan Gisel kita nggak ada masalah ya, karena itu urusannya waktu masa lalu sama Gading ya. Jadi kalau sama kita keluarga nggak ada masalah. Mungkin Papa nargetin buat Gading, Ding, tahun ini lo harus nikah. Oh enggak. Papa malah ngewanti-wanti jaga Gempi, selalu jaga Gempi, kasih yang terbaik buat Gempi, karena ini masa depan dan emang harus dijaga. Nggak ada target ya, Bang? Nggak ada. Kalau untuk nikah lagi Papa nggak nargetin. Atau mungkin nggak akan mau nikah lagi, tapi enggak. Nggak tahu kalau itu. Adiknya kali ya. Iya, saya aja belum nikah. Iya, sama adiknya dulu nih. Ya jangan dong, kalau saya belum ada jodohnya. Oke, harapannya buat sayap-sayap patah nih, Kak Gibran. Ya, harapan untuk saya patah, sekali lagi Mas Denny Siregar dan Mas Rudi Sudjarwo bilang kalau ini film bukan film action, tapi film cinta tentang kemanusiaan yang kebetulan ini Densus Marco Birimop dan inspired by true event. Jadi kita harap ini diterima oleh semua kalangan dan kita mau ngasih tunjuk bahwa pada waktu mereka berkorban banyak keluarga yang merasa kehilangan, dan kita pingin bahwa mereka tuh sangat luar biasa. Janjian, jadi kebetulan dia nanya, Gib lagi di mana? Waduh, gue lagi mau proses syuting nih untuk film, jadi nggak bisa. Sampai saya nanya, oke deh, kalau nggak pergi tapi nginep di rumahnya Bos Ding aja gimana? Terus dia bilang, gue lagi jaga Gempi, nanti aja ya. Jadi emang selalu. Gempi misalnya. Iya. Gempi mungkin sharing-sharing. Kalau sharing-sharing saya suka keceplosan, jadinya mendingan jangan. Atau pacar barunya Gading mungkin. Waduh. Kalau itu saya gerang banget. Dari dunia entertain atau Enggak.
Enggak. Kalau Kalau soal- dari dunia entertain sih. Kalau soal game mungkin ada curhat-curhat nggak sih kayak cerita-cerita game itu udah kayak gini. Oh, udah enggak. Kalau soal Gempi biasanya kita tahu sendiri bahwa Gempi prestasinya gitu luar biasa sih. Kayak, dia pinter banget. Dia paling ngasih unjuk video-video. Kalau Gempi kayaknya video-videonya juga orang-orang udah tahu ya di Instagram juga kayaknya. Menjadi temen curhat juga buat mamanya juga ngelihat sekarang gitu. Kayak ibaratnya kayak Gempi dengan Giza tuh kayak adik kakak. Iya, kayak Robin itu Giza. luar biasa Itu deh. gimana sih ngeliatnya? Ya seneng sih kalau ngelihat keakraban gitu. Nggak bagusnya seorang ibu tuh harusnya nggak hanya sebagai ibu ya, tapi bisa sebagai teman, dan saya lihat itu ada di Gisel dan itu luar biasa. Dan itu support terus sih kalau kayak gitu. Jadi sudah berapa lama nih Kak Gading bukan yang dari dunia entertain itu? Kalau spesifik banget gitu, aku nggak mau spoiler juga. Yang jelas aku berperan sebagai di sini pangkatku sebagai Ibtu Gendis. Nama tokohnya adalah Gendis. Dia itu Densus, tapi bagian identifikasi sosial. Jadi bukan yang bagian penangkapannya gitu. Aku lebih kayak pendekatan kepada keluarga atau kepada kayak napi teroris yang ada tendensi bisa disadarkan seperti itulah. Napi teroris yang lebih ke keluarga yang mungkin ya kayak karena kan beban sebagai seorang keluarga dari napi teroris itu kan lebih berat ya dari sosial hubungan sosial ya. Betul. Terus kira-kira ada nggak sih Kak kayak semacam treatment khusus latihan Pendalaman khusus? karakter Ya ada lah. seperti apa tuh? Pendalaman karakternya kita sempat bertemu dengan bertemu dengan Densus juga. Kita bertemu dengan Densusnya, aku ngobrol, kayak kita korek lah informasi sebanyak mungkin apa yang mereka rasakan, gimana beban gak sih mengemban tugas ini kan, identitas juga sangat dirahasiakan seperti itu ya. Jadi di sisi lain lo kalau kerja kayak gini tuh belum tahu kan kapan pulangnya, kalau berkeluarga gimana ya. Itulah maksudnya tadi kan Mas Rudi sempat bilang bahwa kita kalau bisa sih ngelihat polisinya bukan karena polisi tuh gini gitu. Ini adalah kayak ya pekerjaan yang kita emban gitu kan, tapi kita lebih ke manusianya itu Yang sendiri. bikin Kak Popi kaget baru tahu itu dari Densus apa tuh? Naon sih? Ada bentar mungkin- ya, bentar soalnya. Com, udah nyampe? Udah. Oh ya udah tungguin ya. Ya, udah. Jangan pertanyaan yang kayak gitu, kasihan ke yang lainnya ya. Nggak apa ya? Oh iya. Nah, Oke, Kak, nggak Nah, ikutan untuk sinetron suka lagi? dukanya, Tadi ini belum. ntar film dulu dong. Untuk suka dukanya, film Sayap Patah, suka duka atau banyakan sukanya gimana nih Kak? Kan sejauh ini kita baru reading kan? Iya di baru reading, pengalaman reading. Kalau suka, kayaknya banyak sukanya deh. Alhamdulillah digarap dengan tim yang oke banget gitu ya. Terus pemain-pemainnya sangat luar biasa. Aku juga jadi nggak ada, ya beban ada lah pasti, tanggung jawab besar kan ini kan. Aku harus jangan bikin malu Mas Rudi lah kasarnya gitu. Soalnya aku kan udah lumayan lama nggak main film. Terus Maxima mempercayakan aku kembali untuk berperan gitu ya di film ini tuh luar biasa banget sih. Mas Rudi juga, Bang Denny juga, wah pokoknya aku nggak mau malu-maluin deh. Itu beban loh. Ada Tapi beban perbedaan. yang lebih bikin aku memicu untuk bisa berkarya dengan baik. Perbedaan Kak dengan film-film sebelumnya, mungkin ada ini yang baru pertama kali untuk Karena berperan. ini kisah nyata ya kan, kisah nyata, dan di sisi lain perbedaannya aku belum pernah berperan sebagai kayak aparat kayak gitu sih, kayak kepolisian kayak gitu. Respon keluarga, teman-teman, sahabat. Ya mereka support banget lah, apalagi ini karya yang bakalan keren banget gitu. Jadi bagian dari karya yang bakalan keren ini ya bangga lah. Tadinya aku begini tuh jadi sombong gitu lah pokoknya. Nggak sombong sih, tapi bangga. Untuk mempromokan supaya masyarakat malah semakin pengen ngebet mau nonton, cerita singkatnya mungkin jangan sampai kelewatan karena ini bla 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 gitu. Kalau ngomongin sayap patah ya, semoga nanti saya berharap sih ya, maksudnya untuk proses syutingnya doain ya teman-teman Amin. semuanya, semoga proses syutingnya berjalan dengan lancar. Kita semua kan karena pandemi juga belum tahu ya, belum selesai, terus kasus jadi meningkat nih belakangan ini, jadi kayak itu deg-degan banget.
Ya intinya kalaupun memang nanti filmnya sudah selesai, buat teman-teman kalau memang pengen lihat tragedi pemboman di Mako Brimob, itu sekitar tahun 2018 kejadiannya, yang di Depok Kelapa II, itu seperti apa peristiwanya gimana, dan ngangkat dari kepolisian khususnya Densus menangani napi-napi teroris itu seperti apa. Jangan lupa nonton Sayap-Sayap Patah nanti di bioskop. Oke?